Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pradipta Arif Alamin. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan di samping saya ini ada Ibu Susi Susanti. Beliau adalah guru kelas 3. Dan di sini nanti Ibu Susi Susanti ini saya ajak berdiskusi tentang RPP diferensiasi dan observasi dalam supervisi akademik. Nah, selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada fasilitator saya, Ibu Winarni, Magister Pendidikan, dan pengajar praktik Ibu Listari Saputo. Di sini, Bu, saya akan menyampaikan tujuan saya kepada Ibu. Tujuannya adalah di sini saya nanti akan melakukan supervisi akademik menggunakan prinsip coaching, dan di dalam supervisi akademik dengan prinsip coaching ini nanti ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah pra observasi, terus selanjutnya adalah observasi, terus yang terakhir adalah pasca observasi. Seperti itu 3 tahapannya. Nah, sebelumnya apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Santai ya? Santai Bu. Iya, santai aja, nggak usah terganggu. Ini kan hanya sharing saja, kita sharing saja. Selanjutnya, Ibu sebelumnya sudah pernah mengajar di lain jenjang, misalnya di kelas 1 atau kelas 2 gitu, sudah pernah ya? Sudah, ya, saya sudah pernah mengajar di kelas 1. Ibu ngajarnya di SD apa? SDN 13 Medan. Sebelumnya sebelumnya di SMP malah. Oh, di SMP. Ya. Di SMP berapa, Bu? SMP 17 Tulang Bawang Barat. Oh, 17 Tulang Bawang Barat ya. Ya. Sehari-hari kalau mengajar biasanya ada masalah atau tidak sebelumnya kalau mengajar? Sebelumnya, ya, kalau namanya mengajar pasti sedikit atau banyaknya pasti ada masalah, Pak. Iya ya. Pasti ada kendala. Tidak semuanya itu mulus berjalan lancar, tidak. Iya ya. Nah, datang sedikit pasti ada. Pasti ada ya. Iya. Iya. Tapi ada sisi baiknya nggak yang pernah Ibu dapat selama mengajar? Oh, banyak sekali. Banyak sekali ya. Ya. Kira-kira pernah nggak Ibu ketika mengajar terus Ibu ini menjadi ketagihan atau menjadi penyemangat lah dalam mengajar gitu? Pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah ya? Iya. Jadi ketika mengajar, siswa akan tertarik dengan cara saya mengajar, kemudian akan mencari. Itu menjadi semangat ya? Saya pengen diajar Bu Susi kembali. Iya, seperti itu. Itu nambah biar kita jadi semangat ya. Ya, benar. Oke. Ibu, di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Mudah-mudahan nanti kita bisa jadikan pedoman lah dalam proses kegiatan pembelajaran ke depannya. Nah, di sini kan Ibu besok akan saya supervisi di kelas ya. Iya, benar. Nah, yang pertama yang saya tanyakan kepada Ibu, kira-kira persiapan untuk kegiatan supervisi besok itu sejauh mana persiapannya? Iya, untuk saat ini sudah saya persiapkan perangkat pembelajaran di kelas, yaitu RPP berdiferensiasi. Sudah disiapkan itu ya? Sudah saya siapkan. Sudah disiapkan, berarti udah siap lah sejauh ini. Siap. Untuk di kelasnya sudah siap ya? Siap, Pak. Alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, terus yang saya tanyakan kembali ini, Ibu, tujuan pembelajaran di RPP Ibu itu seperti apa? Iya, dalam pembelajaran pasti ada tujuan ya, Pak ya. Yang tujuan dalam pembelajaran di RPP berdiferensiasi saya ini melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas agar siswa dapat mengamati gambar, melihat video dalam pembuatan tape singkong dan dapat menceritakan kembali bagaimana proses pembuatan tape singkong tersebut.
Oh, berarti Ibu ini nanti di kelas mengajarnya materinya mapelnya IPA ya? Iya, saya IPA. mengambil materi IPA Heeh. yaitu pembuatan Tape tape singkong. singkong. Oh, oke. Bagaimana prosesnya? Iya. Terus ini untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaannya adalah kira-kira pengembangan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran di kelas besok itu seperti apa? Ya, ini Pak, melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas besok, itu karena tadi temanya tape singkong ya Pak ya. Tape singkong. Jadi saya mengharapkan siswa itu dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk dijadikan bahan makanan. Iya, itu harapannya seperti itu ya. Terus untuk sikapnya, pengembangan sikapnya seperti apa itu, Bu? Harapan saya siswa itu dapat mandiri, kerjasama, tanggung jawab dan saling menghargai sesama temannya. Iya, karena memang saling menghargai itu yang paling sulit ya, seperti itu. Ya, kita lanjutkan lagi, Bu. Nah, kira-kira ada nggak kendala sebelumnya ketika Ibu mengajar? Pasti kan ada kendala ya. Nah, pasti ada kendala. Nanti ini yang kita jadikan acuan untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Kira-kira kemarin-kemarin ini ketika di kelas, kendala-kendala dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Ya, sebenarnya ada beberapa ya Pak ya. Salah satunya itu adalah penguasaan kelas. Iya, pasti ya. Penguasaan kelas itu yang paling susah ya. Iya benar. Siswa masih suka berbicara sendiri, gitu. Kurang fokus terhadap pembelajaran. Kemudian siswanya kurang aktif dalam pembelajaran. Siswanya kurang aktif. Karena memang mungkin dasarnya siswa itu memang kalau di sekolah dasar basicnya mereka itu masih sambil bermain gitu ya. Iya benar, karena seusia mereka itu masih suka bermain. Iya betul. Jadi kendalanya yang pertama penguasaan kelas, yang kedua adalah siswa kurang aktif ya dalam mengikuti pembelajaran. Nah, terus dari permasalahan tadi atau kendala tadi, kira-kira penyebabnya ini apa ini? Penyebabnya? Tadi ya Pak ya, kita bilang siswa penguasaan kelas. Dalam penguasaan kelas kurang gitu ya Pak. Siswa itu lebih senang bermain dibandingkan belajar. Oh, memang karena siswanya masih senang bermain ya? Senang bermain-main daripada belajar. Kemudian kurang aktif di dalam kelas, di dalam pembelajaran. Kurang menariknya metode dan juga media yang digunakan. Oh iya, karena memang media dan metodenya kurang menarik sehingga siswanya masih kurang aktif ya. Iya benar. Iya. Terus selanjutnya ini Bu, kira-kira dari kendala-kendala tadi yang sudah Ibu sebutkan, rencana atau solusi agar pembelajaran Ibu di kelas itu lebih baik seperti apa kira-kira? Ya, untuk saat ini sudah saya pikirkan, nanti ketika pembelajaran di kelas saya akan menggunakan berbagai macam ice breaking Pak dalam proses pembelajaran, agar siswa itu tidak merasa jenuh ataupun bosan. Itu yang pertama. Kemudian saya juga akan menggunakan RPP berdiferensiasi di dalam proses pembelajarannya. Oke, saya ulangi ya Bu. Jadi untuk rencana atau solusinya yang pertama adalah menggunakan ice breaking untuk penguasaan kelasnya. Terus untuk siswa yang kurang aktif nanti menggunakan RPP berdiferensiasi dan pastinya menggunakan metode dan media yang menarik ya. Benar sekali. Iya. Terus terakhir ini Bu, pertanyaan terakhir. Kira-kira kapan ini akan dijalankan? Iya, akan saya jalankan nanti Pak di hari Rabu tanggal 17 Mei 2020. Cepatnya ya berarti ya? Cepatnya. Oke. Laksanakan secepatnya. Nanti jadi gini Bu. Jadi nanti saya akan lihat kembali ketika Ibu sudah menggunakan metode dan media yang menarik, kira-kira perubahannya seperti apa? Ya, nanti saya lihat seperti itu. Mungkin itu saja yang pertanyaan yang dapat saya sampaikan Bu. Saya terima kasih banyak ya, terima kasih banyak pada Ibu. Mudah-mudahan nanti kegiatan pembelajaran kita lebih menarik, lebih semangat dan siswa-siswa lebih ini lagi ya, lebih aktif lagi ya. Iya.
Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu sebelum kita mulai belajar. Mana ketua kelasnya? Ya, silakan dipimpin untuk berdoa. Ya, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir di sekolah? Rohman. Terus? Anda. Siapa lagi? Udah ya, Rohman izin atau sunat? Ya izin ya berarti ya. Nanda? Oh apa ya? Gimana kabar kalian? Baik? Sehat? Sudah sarapan tadi? Berarti sudah siap belajar? Oke, kalau sudah siap belajar, semangat? Kalau begitu ibu minta tepuk semangat ya, 2 kali. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Ya, terima kasih semuanya. Tahu hari ini kita akan belajar apa? Tema ya, dengan tema yaitu bagaimana cara pembuatan atau proses membuat tape singkong. Tahu tape singkong? Apa tape singkong? Apa tape singkong? Ada yang tahu tape singkong? Tahu, tape singkong adalah sebuah makanan ya yang dibuat melalui proses fermentasi ya. Dengan belajar cara membuat tape singkong ya, diharapkan siswa dapat menjelaskan atau menceritakan kembali bagaimana nanti proses pembuatan tape singkong, bagaimana caranya, apa urutannya, terus jadinya seperti apa ya. Mengerti? Mengerti. Sudah pernah makan tape singkong semua? Siapa yang belum? Siapa yang belum pernah makan tape singkong? Belum pernah makan? Kenapa? Tidak suka? Memang belum pernah ketemu sama tape singkongnya? Belum pernah mencoba? Tidak apa-apa. Melalui pembelajaran pada pagi hari ini nanti kita akan belajar bagaimana proses pembuatan sampai nanti hasilnya ya, hasil dari pembuatan tape singkong tadi apakah akan berhasil atau gagal. Mengerti? Sekarang silakan keluarkan bukunya masing-masing. Tulis ya. Bukunya sudah? Semua? Ibu minta satu kelas, kalian satu kelas ini dibikin 2 kelompok, dibuat 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan bergabung dengan teman satu kelompoknya, baik kelompok 1 sama kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 2. Ayo, sekarang ambil posisi bagaimana kalian akan bekerja kelompok. Silakan, kelompok 1 sebelah sini. Kakinya. Ayo perhatikan. Belum. Perhatikan. Perhatikan ibu ya. Perhatikan ibu. Oke. Kalian sudah dibagi kelompok, ini kelompok 1 dan sebelah sini kelompok 2. Ini ibu ada media ya. Media ini menjelaskan bagaimana cara pembuatan singkong ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Halo.
Ini apa tadi namanya? Ini tadi disebut apa semuanya? Ini disebut dengan media pembelajaran. Di sini terdapat cara pembuatan tape singkong. Ada berapa tadi? Ada berapa? Hah? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini juga Ibu sudah menyiapkan sebuah video, ya. Perhatikan ke sini. Ini Ibu sudah menyiapkan sebuah video bagaimana cara ataupun proses pembuatan tape singkong. Nah, baik media yang di depan maupun video ini adalah referensi atau nanti kalian memperhatikan, ya, memperhatikan media dan juga video cara pembuatan tape singkong, dan nanti Ibu minta kalian membuat sendiri hasil dari pemikiran kalian, ide kalian, yaitu laporan atau karya tulisan, ya, bagaimana cara proses pembuatan tape singkong. Paham? Paham. Sebelum Ibu mulai ada sedikit yang mau Ibu berikan ke kalian, yaitu tape singkong. Halo, coba dengarkan. Jangan Ibu sendiri, perhatikan Ibu. Tape singkong adalah salah satu cemilan tradisional yang ada di Indonesia, ya, khususnya di Jawa. Di Jawa itu sangat terkenal tape singkongnya dengan sebutan apa? Peyem, ya, peyem namanya. Kalau di Jawa itu banyak yang mengatakan tape singkong itu yaitu peyem, hanya sedikit berbeda dengan tape singkong yang ada di tempat kita. Tape singkong itu dibuat dengan proses fermentasi, ya, fermentasi bahan baku yaitu singkong dipakaikan lagi, kemudian difermentasi atau didiamkan selama 2-3 hari, barulah jadi tape singkong, ya. Mengerti? Paham? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, silakan kalian mengamati nanti yang di depan dan juga video. Kemudian membuat apa tadi? Membuat cerita kembali bagaimana proses pembuatan tape singkong. Kelompok, ya, dan nanti Ibu minta kalian dalam kelompok ada perwakilan untuk menceritakan kembali hasil dari kerja kelompok kalian. Bisa? Nggak? Bisa. Yakin? Oke? Oke. Sekarang kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 ke depan. Kemudian dilihat ini, diperhatikan, dipahami, ya, ini cara pembuatan tape singkong. Kemudian nanti kembali lagi di tempat duduk dan membuat apa tadi? Tulisan cerita kembali atau tulisan, ya, bagaimana proses pembuatan tape singkong. Kemudian untuk kelompok 2 Ibu minta untuk melihat video proses pembuatan tape singkong. Sama dengan kelompok 1. Kalau kelompok 1 tadi memahami itu, kelompok 2 juga harus memahami videonya. Kemudian diceritakan kembali, ditulis kembali dalam buku kalian bagaimana cara membuat tape singkong. Paham? Paham kelompok 1? Oke, kelompok 1 ke depan. Coba dilihat, kemudian dipahami, dikasih
kabarnya Bu Susi? Alhamdulillah baik. Ya. Ini saya menindaklanjuti dari kegiatan kita yang sudah kita lakukan kemarin. Kita kemarin sudah melaksanakan pra observasi, terus selanjutnya kita sudah melaksanakan observasi. Nah ini lanjutan dari kemarin, yaitu kegiatannya adalah pasca observasi. Nah, apa kabarnya Bu Siti, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kira-kira setelah Ibu praktek mengajar kemarin, ini gimana perasaannya? Perasaan Bu Siti? Senang ya Pak ya? Senang. Terus udah plong lah ya? Ya, udah plong. Udah plong ya? Iya. Nah, kemarin itu ketika dalam proses mengajar, ini kan Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran ya? Ya, benar sekali. Sudah disampaikan ke murid-muridnya. Nah, kira-kira dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan kemarin, ini sudah sejauh mana progresnya? Tujuan pembelajarannya apakah sudah terlaksana atau belum kira-kira? Alhamdulillah sudah terlaksana ya Pak ya. Karena kemarin dengan tujuan pembelajaran supaya siswa itu bisa menjelaskan kembali apa yang sudah menjadi materi yang dipelajarkan pembelajarannya. Mereka bisa menjelaskan ulang, menjelaskan kembali dengan cara presentasi. Oh iya, berarti tujuan pembelajarannya tercapai lah di sini ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan ini, kira-kira apa harapan Ibu mengenai obrolan kita hari ini? Kira-kira harapannya apa? Untuk hari ini dengan ngobrol seperti ini ya Pak ya, Sharing. saya berharap kita bisa sharing apa yang menjadi permasalahan, terus evaluasi ya, sama solusinya apa sih. Oh iya, solusi dari kendala-kendala yang kita kemarin ya, kira-kira seperti itu. Oke Ibu, saya lanjutkan lagi. Kira-kira diidentifikasi permasalahan kemarin ini keunggulan atau kelebihan ketika Ibu mengajar itu apa? Ya, saya dengan menggunakan RPP diferensiasi dengan menggunakan media-media ya Pak ya, itu menarik bagi siswa. Iya, menarik bagi siswa lebih Ya, semangat ya. untuk mengikuti pembelajaran itu lebih semangat lagi. Iya. Itu kelebihannya ya. Iya. Kalau kekurangannya kira-kira apa Bu? Masih di penguasaan kelas ya Pak ya. Di Penguasaan kelas ya. Penguasaan kelasnya masih kurang kondusif, kurang maksimal. Berarti nanti kita fokusnya ke penguasaan kelas ya. Nah, dari identifikasi tadi, dari kendala-kendala yang sudah disampaikan, kira-kira rencananya itu langkah selanjutnya agar nanti penguasaan kelasnya jauh lebih baik, kira-kira gimana? Saya akan mencoba ya Pak ya, dengan menggunakan media-media yang lebih menarik atau lebih dari satu atau dua media. Jadi saya akan menggunakan beberapa media supaya siswa itu fokusnya bukan cuma dengan satu tapi banyak. Selain media kira-kira apa lagi? Selain media saya akan lebih sering melaksanakan SBI ya Pak ya, ya supaya anak itu relax atau refresh kembali. Iya. Untuk menarik dia semangat, tidak loyo. Diperbanyak speakingnya ya. Ya, diperbanyak speakingnya. Kalau dari apa yang sudah Ibu sampaikan, sepertinya ini luar biasa ya, udah menambah speaking. Terus kira-kira dari rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi, kapan ini kita kira-kira mau dilaksanakan kira-kira? Insya Allah secepatnya ya Pak ya. Dalam pembelajaran selanjutnya Insya Allah saya sudah memakai yang saya laksanakan. Jadi secepatnya segera diaplikasikan di dalam proses pembelajaran seperti itu ya. Kak, ya. Iya. Ini sepertinya sudah cukup Ibu Iya Pak ya. dari proses
tanya jawab ini mudah-mudahan nanti ketika dalam proses pembelajaran tidak terjadi masalah-masalah lagi, karena memang tadi sudah Ibu sampaikan ada strategi yang harus dilaksanakan dan tadi sudah menggunakan beberapa media dan menggunakan